Action. Perkenalkan, nama saya Kanzul Fikri Subarmalisi dari Regu Harimau, nomor peserta 9. Saya akan berpidato dengan tema Sejarah Pramuka Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kepada yang terhormat para dewan juri dan sahabat-sahabat pramuka yang berbahagia, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin tetap tercurahkan tahiyat ilahi rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan, taufik serta hidayahnya. Salawat dan salam tetap tercurah ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah pembawa kebenaran dan penghapus kebatilan. Sahabat-sahabat pramuka di seluruh Indonesia, scouting yang dikenal di Indonesia dengan istilah pramukaan dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 orang pemuda dengan berkemah di Bronsi selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Bronsi ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman, serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas untuk melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961, namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan revitalisasi Gerakan Pramuka antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Pramuka berasal dari kata Pradamuda Karana yang mempunyai arti sekumpulan anak-anak muda yang suka berkarya. Sahabat-sahabat pramuka di seluruh Indonesia, Gerakan Pramuka berlambangkan gambar siluet tunas kelapa. Lambang Gerakan Pramuka diciptakan oleh Sumarjo Atmodipuro almarhum. Lambang Gerakan Pramuka digunakan sejak tanggal 14 Agustus 1961 pada panji Gerakan Pramuka yang dianggarkan kepada Gerakan Pramuka oleh Presiden Republik Indonesia. Pemakaian lambang Gerakan Pramuka sebagai rencana dan penggunaannya dalam tanda-tanda, bendera, papan nama, dan lain sebagainya. Lambang Gerakan Pramuka berupa gambar siluet tunas kelapa sesuai dengan SK Kuartir Nasional nomor 6 KN 72 tahun 1972 telah mendapatkan hambatan dari Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman dengan keputusan nomor 176634 tanggal 22 Oktober 1983 dan nomor 178518 tanggal 18 Oktober 1983 tentang hak paten gambar tunas kelapa dilingkari padi dan kapas. serta nomor 176517 tanggal 22 Oktober
Insan Pramuka. Sahabat-sahabat Pramuka di seluruh Indonesia, lambang gerakan Pramuka mempunyai arti. Pertama, buah kelapa tumbuh dinamakan cikal dan istilah cikal bakal. Di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama yang menurunkan generasi baru. Dua, buah kelapa dalam keadaan tanaman dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Tiga, kelapa dapat tumbuh di mana saja yang membuktikan besarnya daya upaya dalam menyesuaikan dirinya dalam keadaan sekelilingnya. Empat, kelapa tumbuh menjulang lurus ke atas yang merupakan salah satu poin yang tertinggi di Indonesia. Lima, agar kelapa tumbuh kuat dan erat di dalam tanah. Enam, kelapa adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Demikian tadi pidato tentang sejarah Pramuka Indonesia. Jadilah prajurit bangsa yang tetap kokoh dan menjaga kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya Kan Zulfikri Sipromalisi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi